Subhanallah. Maha suci Allah dengan segala kesempurnaannya. Sudah menjadi keyakinan umat Islam, bahwa setiap ketentuan yang datang dari Allah tidak pernah sia-sia. Di balik setiap perintah dan larangannya, selalu tersimpan hikmah, pelajaran, dan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Islam adalah agama fitrah. Agama yang selaras dengan tabiat manusia dan sejalan dengan kebenaran ilmiah. Tidak satupun syariat Islam yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, justru ilmu pengetahuanlah yang perlahan-lahan membuktikan kebenaran syariat tersebut. Sebagian hikmah syariat Islam memang sudah dapat dipahami sejak masa turunnya wahyu. Namun, sebagian lainnya baru terungkap berabad-abad kemudian, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Apa yang dahulu dipatuhi oleh kaum beriman sebagai bentuk ketaatan, kini justru mulai diakui sebagai kebenaran ilmiah yang menakjubkan. Salah satu di antara syariat tersebut adalah ketentuan tentang masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau yang dijatuhi talak. Selama ini, banyak orang memahami iddah hanya sebatas aturan agama. Namun tahukah kita, bahwa di balik ketentuan ini tersimpan hikmah yang sangat dalam, baik dari sisi spiritual, psikologis, sosial, bahkan biologis? Menariknya, penelitian dan pengetahuan modern hari ini justru menemukan rahasia-rahasia baru di balik masa iddah. Rahasia yang sebelumnya belum pernah disadari oleh manusia. Maka benarlah firman Allah, bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk iman, tetapi juga cahaya kebenaran sepanjang zaman. Lalu, apa sebenarnya hikmah ilmiah di balik masa iddah? Dan bagaimana sains modern membuktikan kebenaran syariat yang telah diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu? Simak penjelasannya dalam video ini. Di tengah perkembangan zaman, ketentuan masa iddah ini tidak luput dari kritik dan perdebatan. Sebagian kalangan, khususnya dari kelompok feminisme dan emansipasi modern, memandang ayat-ayat tentang masa iddah sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mereka beranggapan bahwa masa iddah hanya membebani perempuan, sementara laki-laki yang menceraikan seolah bebas tanpa konsekuensi waktu. Bahkan ada tuntutan agar suami yang menceraikan juga diwajibkan menjalani masa iddah selama 130 hari, demi alasan kesetaraan. Namun pertanyaannya, benarkah masa iddah ditetapkan untuk mendiskriminasi perempuan? Ataukah justru lahir dari pemahaman yang keliru tentang keadilan dalam Islam? Islam tidak memandang keadilan sebagai penyamaan mutlak, tetapi sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan fitrah dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang pihak manapun. Tulisan dan video ini dibuat untuk menjelaskan salah satu hikmah besar di balik disyariatkannya masa iddah, khususnya dari sisi agama, medis dan biologis, yang selama ini jarang dibahas secara mendalam. Islam menetapkan masa iddah 3 kali suci bagi perempuan yang dicerai hidup, dan 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Ketentuan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan memiliki tujuan yang sangat terukur, baik secara syar'i, psikologis, sosial, maupun medis. Dalam perspektif medis modern, tubuh perempuan mengalami perubahan biologis yang kompleks, terutama setelah hubungan suami istri, kehamilan, dan perpisahan. Masa iddah memberikan waktu bagi tubuh perempuan untuk memastikan kondisi biologisnya benar-benar stabil, bebas dari kemungkinan kehamilan, serta pulih secara alami tanpa intervensi berbahaya. Menariknya, banyak temuan medis hari ini justru menguatkan hikmah masa iddah, sesuatu yang telah ditetapkan Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu, ketika ilmu kedokteran belum berkembang seperti sekarang. Lalu apa saja rahasia medis tersebut? Mengapa masa iddah hanya diwajibkan bagi perempuan dan bukan laki-laki? Mari kita bahas satu persatu. Masa iddah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Ia merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, di mana ia diwajibkan untuk menahan diri dari menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari syariat Islam yang memiliki hikmah mendalam, baik dari sisi agama, sosial, psikologis, hingga medis. Para ulama menjelaskan bahwa disyariatkannya masa iddah mengandung beberapa hikmah besar, di antaranya. 1.
untuk memastikan apakah seorang wanita berada dalam keadaan hamil atau tidak. 2. Untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan apabila wanita yang dicerai segera menikah. 3. Untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah ikatan pernikahan dalam Islam. 4. Agar suami dan istri memiliki waktu untuk berpikir ulang sebelum benar-benar memutuskan tali perkawinan. 5. Untuk menjaga hak janin, berupa nafkah dan perlindungan, apabila wanita yang dicerai ternyata sedang mengandung. Semua hikmah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak pernah bertujuan menzalimi perempuan, justru melindungi hak dan kehormatannya. Dasar pensyariatan masa iddah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 disampaikan sebagai berikut. Para istri yang diceraikan, wajib menahan diri mereka, menunggu 3 kali suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 234 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka, istri-istri, menunggu dirinya, beriddah, 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah sampai akhir iddah mereka, tidak ada dosa bagimu, wali, mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketentuan ini bersifat pasti dan mengikat, serta mengandung hikmah yang jauh melampaui pemahaman manusia pada masa turunnya wahyu. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan modern mulai menemukan fakta-fakta ilmiah yang justru menguatkan hikmah syariat masa iddah. Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh tim peneliti di Amerika Serikat mengungkap rahasia sistem imun tubuh perempuan yang sangat menakjubkan. Dr. Jamal Eddin Ibrahim, Profesor Toksikologi di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa tubuh perempuan memiliki sel-sel imun khusus yang menyimpan memori genetik terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel-sel imun ini mampu mengenali dan menyimpan karakteristik genetik sperma, dan yang mengejutkan, sel tersebut dapat bertahan hidup hingga sekitar 120 hari di dalam sistem reproduksi perempuan. Jika sebelum masa ini berlalu perempuan menerima sperma dari laki-laki lain, maka sistem kekebalan tubuh dapat terganggu dan meningkatkan risiko tumor ganas, termasuk kanker rahim dan payudara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sel-sel tersebut mempertahankan unsur genetik pertama selama masa 120 hari. Jika terjadi pernikahan dan kehamilan sebelum masa ini berakhir, janin berpotensi membawa karakteristik genetik dari sperma pertama dan kedua. Inilah salah satu penjelasan ilmiah mengapa Islam melarang wanita menikah sebelum masa iddahnya selesai. Dr. Jamal Eddin Ibrahim juga mengungkap bahwa ASI mengandung sel-sel induk yang membawa sifat genetik ayah dan ibu. Sifat ini dapat berpindah kepada anak yang disusui, dan menjadi salah satu hikmah ilmiah di balik larangan menikahi saudara sepersusuan. Jika larangan ini dilanggar, dapat muncul gangguan serius pada sistem kekebalan tubuh dan penyakit genetik pada keturunan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh seorang pakar genetika bernama Robert Guilhem dari Albert Einstein College. Ia menemukan bahwa hubungan suami istri meninggalkan rekam jejak biologis pada tubuh perempuan, dan jejak tersebut baru benar-benar hilang setelah sekitar 3 bulan. Setiap bulan, rekam jejak ini berkurang sekitar 25 hingga 30%, hingga akhirnya bersih sepenuhnya setelah 3 bulan, persis seperti masa iddah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Temuan-temuan ilmiah ini menegaskan satu hal yang sangat mendasar, bahwa syariat Islam tidak merendahkan perempuan, tetapi justru menjunjung tinggi kehormatan, kesehatan, dan martabatnya. Syariat masa iddah juga menjadi bukti mengapa Islam melarang poliandri dan prostitusi, karena keduanya bertentangan dengan fitrah manusia dan sistem biologis yang diciptakan Allah. Maka tuduhan bahwa masa iddah adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sejatinya gugur dengan sendirinya di hadapan ilmu pengetahuan. Subhanallah. Semakin manusia meneliti, semakin nyata kebenaran Al-Quran. Syariat Islam bukan hanya petunjuk ibadah, tetapi juga penjaga kehidupan.